Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi di bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas subbab pertama kita, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan lihat peta daripada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa lihat dalam slide ini, ada peta dunia di mana posisi Indonesia ada di sebelah sini, yang sudah ditandakan oleh Ibu. Dalam hal ini, Indonesia itu adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Sedangkan istilah Nusantara sendiri ini dalam ketentuan tersebut itu digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup pertama kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi di sini kata Nusantara ini bukan hanya mencakup kesatuan wilayah saja, tetapi juga kesatuan politik, kesatuan hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi di sini bisa disimpulkan, meskipun wilayah Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Lalu apa sih Deklarasi Juanda itu? Di sini Deklarasi Juanda itu berbunyi bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Jadi di sini berdasarkan dari Deklarasi Juanda tersebut, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Nah, di sini konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, jadi sejak diratifikasi, dunia internasional akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, jadi di sini bisa dilihat luas wilayah negara kita itu adalah sekitar 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautannya seluas 3.257.483 km persegi.
Di wilayah yang seluas itu tersebar sekitar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Jadi di sini bisa dilihat nih di petanya. Kira-kira luas Indonesia itu adalah sebagai berikut dengan banyaknya pulau yang ada di negara kita. Di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beraneka ragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, di mana puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia. Keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai, bukan hanya di daratan dan lautan. Di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Jadi di sini dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia itu adalah merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Bisa dilihat potensi-potensi alamnya itu sangat kaya sehingga Indonesia termasuk negara yang mumpuni dalam hal sumber daya alam. Lalu siapa sih yang menguasai kekayaan alam tersebut? Siapa yang boleh menguasai? Siapa yang boleh memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita? Dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa dalam pasal 2 dikatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pasal 3-nya dan ayat 3-nya berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa produksi yang penting bagi kekayaan umat banyak. Jadi di sini produksi yang memungkinkan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat banyak itu akan dikuasai oleh negara. Jadi negara akan menguasai produksi-produksi atau sumber daya alam untuk kepentingan rakyat banyak. Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara melalui pemerintahan diberikan wewenang atau kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur, mengurus, dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Di sini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Jadi inilah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Dan juga ini kekayaan alam itu dikuasai oleh negara itu adalah untuk kepentingan hajat orang banyak. Jadi nggak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.